Hari ini tepatnya tanggal 25 Februari 2022, hari Jumat. Insyaallah senantiasa menjadi hari yang berkah. Pada kesempatan kali ini kami menculik menangkap salah satu narasumber ya, dijemput ini, bukan dijemput secara paksa, tapi memang kita undang dan sambil kita bincang-bincang di mobil kita ini menuju lokasi usaha beliau, itu dengan narasumber kita Bapak Idris. Nama lengkapnya siapa nih Pak? Idris Bakarudin. Idris Bakarudin, ada marganya mungkin? Caniago ya. Pinggir pagi. Oke, di episode Carpool ini kita mau bincang-bincang dengan beliau terkait dengan bisnisnya. Beliau ini salah satu pelaku usaha, pelaku usaha bisnis barang-barang impor ya Pak ya, barang-barang impor. Nanti apa produknya kita sekalian langsung shoot di lokasi usahanya beliau di daerah Medan Kota ya, maksudnya di Medan Kota. Nah, Pak Idris ini usia sekarang berapa Pak? 54 tahun, istri masih satu, anak 4 ya. Ada rencana nambah istri berarti ini? Belum. Ada niat. Ada niat ya. Pertanian belum. Belum ya. Pertanian nggak ada. Oke. Jadi anaknya sudah 4, terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki ya. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, yang paling besar usia berapa Pak? Usia berapa? 24 lah. 24 ya. Sekarang posisinya sudah selesai. 23 lah. 23 nih. Bangku perkuliahan sudah selesai? Belum Ya? lagi nyusun skripsi. Skripsi ya. Oke, kita diusul. Kita mau doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, tercapai segala cita-citanya. Nyusun skripsi jurusan Komputer ya. Fasilkom. Dan dilancarkan. Baik, bincang-bincang kita hari ini supaya kawan-kawan juga tahu tentang profil lebih detail tentang Pak Idris ini. Pak Idris Bakarudin ya? Iya. Bakarudin Caniago. Bukan Idris Bakarudin. Kalau dari marganya udah tahu lah, berarti orang Minang ya kan, orang Awak, Iya. orang Medan. Beliau ini saat ini masih menekuni bisnisnya di jual beli produk impor tadi. Produknya ini sebetulnya lebih cenderung ke dunia usaha, dunia pendidikan instansi ya Pak ya. Iya. Kebutuhan alat-alat mesin. Ya, mesin-mesin fotokopi ya Pak ya. Iya. Lebih detailnya mesin fotokopi. Berapa Pak mulai bisnisnya ini? Tahun 2007. 2007. Ini sekarang sudah tahun 2022. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh Pak? Tahun 24 tahun ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar 20-an tahun sudah merintis. Nah, nanti kita sambil bincang-bincang juga bagaimana perjalanan bisnisnya hingga saat ini. Nah, di awal-awal omset berapa Pak untuk penjualan dalam 1 bulannya? Berapa keuntungan? Keuntungan ya 1 bulannya 20-30 juta. 20-30 juta ya di awal-awalnya. Ada yang ya 20 juta gitu kan. Oke, 20 juta keuntungan ya pada saat itu. Nah, mulai belajar untuk menjalankan bisnis ini dasarnya dari mana Pak? Dulunya saya tuh tamat STM. Saya di step 1. Ya dulunya saya ini pun kerja dulu. Oh, sempat awalnya bekerja sama orang gitu ya? Saya dulu teknisi mesin fotokopi. Oh, berarti biasanya dia nggak jauh-jauh dari ininya ya? Ya, dulu saya teknisi mesin fotokopi di Sepaka Sakti. Oke. Di daerah mana tuh? Daerah Raden Saleh. Oke. Dia agen mesin fotokopi Minolta. Di situ saya ada 13 tahun setengah lah. Mengabdi 13 tahun setengah? Ya. Setelah itu saya coba-coba Singapura. Oh, berarti setelah itu di sela-sela bekerja itu sudah sempat ini ya, ekspansi keluar ya? Iya, jual-jual mesin saya. Ambil dari Singapura, dari Malaysia, dari Jakarta, di Jalan Seri
dasar ngambil mesinnya itu karena memang sudah ada buka pasar sebelumnya di Medan atau gimana? Ada. Kita Ada ya? kan teknisi adalah sambil-sambilan ya kan. Oh, Bila nyelamin sama air juga. iya, mulai mengenal customer ya, Iya. permintaan segala macam, akhirnya nyari sumbernya ketemulah di luar ya. Ya di Jakarta habis Iya. itu saya habis gempa bumi di Aceh Tahun 2005 lah. 2005 ya. Oke. Saya berhenti kerja, saya beli mesin dari coba-coba usaha sendiri. Udah mulai buka-buka usaha sendiri ya melalui Ya, pengalaman tadi ya. Ya buka mesin apa namanya, buka usaha di rumah. Waktu itu masih rumah mertua. Saya beli mesin di Jakarta, katanya X mesin tuh kita beli ada yang bagus, ada yang dapat yang jelek. Kita buat jual lagi kan. Untung-untungan berarti ya. Iya. Nama usahanya sendiri apa Pak? CP Adris Tama Kopier dulu. CP Adris Tama Kopier. Kopier. Ya. Oke. Kita bergerak di jual Jual beli mesin fotokopi ya? Mesin fotokopi bekas Pak. Bekas ya, bukan baru ya. Jadi ya itulah Pak. Dulunya saya tempat mertua beli dari Jakarta, kadang-kadang dibilang mesin itu mesin luar, eks luar, ternyata lokal jelek. Saya kan sempat kena prank juga lah ya. Iya, kena dari prank. beberapa kali Jadi- pembelajaran usaha tadi ya. jadi istri yang mendengar saya merepet, mesin jelek dikasih begini-begini, istri merepet. Komplain istrinya ya. Bahasa orang Medannya merepet. Merepet lah bahasa Medannya kan. Dia bilangnya ngapain merepet, yang dengar tuh saya, kami dengar, Bukan orang lain ya. bukan orang Jakarta itu yang jual mesin. Ya gimana mesin kasih jelek kayak gini? Ya, belilah di luar. Langsung ke sumbernya gitu ya. Belilah ke Singapura sana beli. Tahun berapa tuh mulai mondar-mandir ke Singapura? Bulan 4 lah, bulan 4 Tahun? 2005. 2000. Oh berarti nggak terlalu lama selang waktu di awal buka usaha itu langsung ekspansi Iya. untuk nyari produknya langsung ya. Karena saya pernah jalan-jalan ke Singapura juga. Dari terus dia bilang, tuh kalau nanti nggak dapat macam mana, cari dari Singapura. Nanti kalau nggak dapat gimana? Ya anggap aja jalan-jalan kata istri saya. Jadi waktu itu saya pikir hari Jumat, hari Selasa itu hari kapal. Oh via laut dia Nah, dulu jalan. saya pakai ya namanya Bukit Merintis. Merintis ya. Ada modal saya sekitar 70 juta, 40 juta gitu. Saya pergi ke Singapura melalui Batam. Terus entah mana, ya dimudahkan Allah juga. Pas mau pergi itu, istri saya kaget hari Selasa pagi. Saya pakaian, terus siapkan barang-barang. Saya kaget, mau kemana katanya? Tapi mau ke Singapura. Ngapain katanya kan? Dia pula lagi nanya. Dia cari mesin lah, kemarin kan disuruh cari mesin ke Singapura. Waktu itu posisi anak udah berapa? Udah dua ya? Yang nomor 2 tuh masih umur berapa bulan lah, 1 tahun, yang belum sampai 1 tahun. Oke. Tuh, cari mesin ke Singapura. Nanti kalau nggak dapat gimana? Tapi dia bilang kalau nggak dapat agak jalan-jalan. Oh iya katanya kan. Tulisnya lah baju saya tuh kan. Tulisnya baju saya. Nanti kalau nggak dapat jangan gila ya. Maksudnya gitu. Bilang jangan gila. Ya udahlah. Jadi saya tapi pas di jalan, pas di kapal ngobrol-ngobrol lah. Ada namanya. Ketemu saya sama nama si Joko. Joko ini dia dulu dia profesinya kapten kapal. Tapi dia udah kapten kapal ini kan dia kontrak kerja. Ada masanya ya? Iya, dia udah habis kontrak, dia lagi cari kerjaan juga ke Singapura. Dia tanya sama saya, kalau mau ngapain ke Singapura cari mesin begini-begini. Tahu rupanya Singapura? Belum, nggak tahu kok, berani kali. Ya, namanya kita mencoba. Saya juga
bantu cariin. Oke lah. Oh, akhirnya dia semacam Pokoknya kalau saya makan, ya saya makan. Kalau abang makan, saya makan lah katanya. Iya. Iyalah, boleh lah. Akomodasi dia ditalangin lah istilahnya ya. Iya, karena dia pun nyari kerjaan pun lagi apa juga. Belum susah. jelas juga ya. Belum jelas juga. Ya, bikinlah kami. Bikin dapat barang A3. Nah, itu posisinya mereka kita ngambilnya itu sama pengguna mesin yang beli langsung Enggak. ke produsen atau gimana sih mereka di sana? Di sana tuh ada pengumpul. Ada pengumpulnya juga ya? Ada pengumpulnya. Ada juga tempat barang secondnya. Iya. Karena informasi yang saya dengar sekilas sih dari teman-teman yang pernah tinggal di luar Malaysia, Singapura itu biasanya barang-barang bekas yang rusak segala macam itu mereka biasanya nggak menggunakan atau nggak ada niatan mau diperbaikin. Ya, Biasanya jadi sampah. Dibuang. Nah. Jadi itulah dapat. Karena satu hari ya susah karena kita mau beli barang ini berapa hari nanti kita nunggu nyari telepon besok ada janji mau jumpa, sementara hari udah sore, macam mana kita mau pulang ini, kita balik ke Batam biaya sekian, namanya kita lagi mulai perintis kan. Ya namanya Singapura itu kotanya kota tertib ya kan. Di anulah ini besok mau jumpa orang, kita mesti balik lagi ke Singapura. Kalau kita pulang, ongkos kita segini, kita nggak bisa lagi nanti beli mesinnya, uang pas-pasan. Jadi macam mana kalau kita nginap sini? Biaya nginap itu sekitar $60, $55, $60. Setara dengan berapa tuh? Saat itu dolar masih harga 7.000. 7.000 apa 6.000 sekian. Nah, jadi kita tidur tak tidur lah. Jadi tidur tak tidur ya di situ ada tempat kumpul barang. Nah, ada orang-orang dari Batam nyari barang gitu, nyari barang second. Kami situlah. Akhirnya dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi ya Pak ya? Iya, di situ sama-sama yang para pencari barang-barang bekas lah ya. Ada namanya Road, Dunlop Street. Situlah tempat-tempat barangan kan. Terakhir kita tidur di ada gang. Ya ada pakai pakai kotak dikembangkan gitulah ya kan. Malam ada polis katanya kan. Takut kena razia. Lari ke sebelahnya itu kantin. Kalau sini kafe kecil lah, lah ya kan. Pura-pura lah kita pesan minum ya. Teobeng sana kan. Nah, Teobeng ditarik, minumlah kita. Ini nanti polisinya. Itu masa pencariannya berapa lama? Dapat pasarnya itu ya? Pasar itu ada setahun lebih. Setahun ya? Ada kita jumpa. Enggak, kita kan ada berapa orang gitu. Sampai lah setahun. Di situ kita ada jumpa lagi agen apa namanya di situ ya. Kayak calo-calo. Broker-brokernya lah ya. Broker tuh ada namanya Bang Naim. Ya yang tawar saya. Dan tuh ada bos di sana. Dia bilang, Pak Idris, ada namanya SC Group. Idris, yuk beli barang 3 biji, 4 biji, sekali pergi sini, lu ada untung nggak? Ya ada lah bos. Ongkos saja udah segini. Iya, saya tahu nggak ada untung. Lo nggak mana mungkin saya bikin. Pulang balik sini, gitu kan? Perjalanan ke berapa kali tuh? Entah berapa kali lah, ada berapa kali. Terus dia bilang, you beli mesin berapa? 4 nggak salah, 4 apa 3 itu, 4. Oke, you beli 4, saya kasih utang 3. Bingung saya. Kasih utang, bos kasih utang saya. Iya, bos percaya sama saya. Kalau awak mau kaya, saya mesti percaya. Kan tinggi kata-katanya. Iya. Pesannya itu tinggi. Kalau jadi kita disuruh jujur di situ. Membangun trust dia. Jadi dia itulah. Dia kasih. Punya barang kita kirimkan dulu pakai kapal kayu.
tahan, hilang barang tuh. Udah ada 16. Berarti untuk proses ini semua butuh waktu 1 tahun ya supaya akhirnya settle dengan sendirinya. Tahun 2007 saya dapat izin impor. Oke. Nah itulah bolehlah saya jadi. Tapi ya itulah. Kalau kita izin impor ini kan kita mesti punya modal besar. Iya. Ada standar-standar yang harus dipenuhi ya. Ya. Kembali ke cerita tadi, kira-kira tahun berapa atau berapa tahun setelahnya kemudian masuk pada masa puncak lah, masa kejayaan betul-betul akhirnya sampai kan dalam yang informasi yang Saya terima ini apa ya Pak? Jatuh bangun. Kayak lagu Maggie Jick gitulah dia. Tapi saya bukan ngejar cewek kan. Iya. Jatuh bangun itu dalam usaha bisnis. Kalau istri saya udah kenyang. Nah, karena kita itu tahu bukannya salahnya itu pakai uang riba. Iya. Nah, maksud kita dari awal masa membangun usaha sampai kemudian dapat jalur tadi di puncak masa kejayaannya itu berapa tahun setelah itu? Oh, 2-3 tahun. 2-3 tahun ya langsung bisa pada posisi yang sudah safety pada saat itu ya. Kalau di sini orang insya Allah lah ya, kalau teknisi fotokopi, agen-agen mesin fotokopi insya Allah masih kenal saya. Iya. Karena saya pun dulu bangkitnya dari teknisi. Kalau cerita tentang produk sendiri Pak, sebenarnya apa sih yang membuat kita kepikiran harus membeli produk dari luar? Kenapa nggak pakai produk lokal? Itu alasannya apa kira-kira? Beda lah Pak, kalau di sana kan mesin itu lokal, bekas pakainya tuh 2 tahun dan dia pakainya pun tidak ganas seperti kita sih. Itu kan dari office banyak, dia dari kantor-kantor, office kan. Itu Mana? ini Kiri lagi. itu dia lebih barang pun ya 80-90% lah masih kita kondisi lagi. Kondisinya masih ini ya, masih kita rekondisi layak untuk lagi dipakai ya. iya Mana? Kiri kanan? kanan. Nanti kita parkir sini aja dulu. Sebelah kiri ya? Situ masuk ke kanan. Kanan ini? Oh. Masuk kanan aja. Bisa lah tuh. Bisa deh. Sini dulu. Oke, kita lanjut nanti ke sesi. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya tadi. Kita ada sempat mampir sebentar ke lokasi usaha Pak Idris ya. Tadi ada beberapa mesin fotokopi yang kita lihat masih duduk manis di sana menunggu pembeli kali. Oke, dari cerita kita tadi singkatnya isi bisnis kan naik turun ya. Kalau saya nggak menggunakan istilah jatuh bangun, berat kali rasanya ceritanya itu ya. Naik turun. Artinya masa-masa stabil itu pencapaian apa ya, kalau omset bolehlah dikatakan omset, kira-kira pencapaian tertinggi sampai berapa Pak? 30 unit sebulan, 35 unit. Setara dengan nilai berapa tuh pendapatan? Gimana ya? Kali kan harga 25 juta satu mesin dulu. Ada yang harga 10. Macam-macam. Kita estimasi lah berapa kira-kira pendapatan? Juta kali 30 unit. 30 kali 20 70 juta apa? 60. 20
2 kali 3 60, 600 juta. 600 juta, 700 juta. Setengah M ya. Setengah M ya. Bahkan itu tahun berapa tuh? Pernah mencapai pendapatan itu? Tahun 2012. 2012 ya. 2012 sampai 2015, 2017. Oh, hampir 5 tahun juga ya. Masa di atas angin bisa dibilang. 4 tahun lah. 4 tahun lah ya. Bersihnya 4 tahun. Tapi ya, Sempat waktu itu katanya saya dengar kalau pagi di Malaysia, nanti siang di mana gitu. Ya. Di beberapa negara ya. ya dari tahun 2007 Sudah sampai begitu ya. 2000. Habitnya udah begitu ya. Ya. Oke. Kita kan nyebrang dari Singapura nyebrang ke Johor. Ya kalau dulu kan mungkin di awal-awal kan kisahnya nih perjalanannya kan main tunggal kan. Ya ada fase di mana ketika pencapaian sudah terpenuhi, ya, target sudah tercapai, ya bawa keluarga kan sekalian jalan-jalan itu kan begitu. Keluarga itu nggak sempat tuh. Nggak sempat ya? Soal istri aja. Istri aja ya. Itu kan istri yang pertama kan? Iyalah, yang terakhir nih juga. Oke. Karena waktu itu sempat dulu hilang apanya, tasnya hilang Pas di luar? Pasportnya dalam tas, jadi dia nggak mau ikut lagi. Kapok ya katanya? Kapok. Trauma. Trauma nih. Karena payah keluar lagi kan. Iya. Ada prosesnya agak sulit ya kalau udah di negara orang lain ini. Nah, tahun 2009 kejadian. Kalau bercerita pencapaian tadi hampir mencapai katakan setengah miliar ya, atau setara dengan 500 juta katakan begitu ya pencapaian. Dan fasenya juga nggak terlalu lama kan. Iya. 4 tahun 4 sampai 5 tahun lah katakan. Tahun 2007 ke 2010 itu pun itu omset lumayan juga. Jadi itulah usaha ini kan kita nggak bisa dibilang. Namanya pengusaha kadang namanya kalau rezeki itu kan itulah kita bilang rezeki itu dari Allah. Betul. Kapan dia datang, kapan dia harus pergi. Harus pergi ya kan. Banyak cara untuk dia pergi ya. Ya banyak cara dia pergi. Jadi karena udah kayak gitu kita udah biasa aja. Kalaupun kena musibah udah jatuh gitu ya udah. Kan diambilnya lagi. Iya. Udah diambilnya lagi. Nanti dikasihnya lagi. Rezeki itu nggak bisa diukur oleh kemampuan manusia ya. Iya, jadi itulah. Kalau karyawan sendiri sekarang berapa jumlahnya? Karyawan 4 orang. 4 orang ya. Nah, Berarti ada pemain-pemain cabutan kalau untuk kebutuhan tertentu. iya. Ada ini. Dulu sampai ada 15 orang. Sempat 15 orang ya. Iya, 15 orang. Cukup banyak ya tadi dengan kondisi Ya kan Yan? sampai 15 orang ada kita ya. Sampai 15 orang kondisi ruko 2 lantai tadi ya. Ya. Itu sampai ke depan orang kerja, belakang itu penuh. Full. Wajar kalau gitu. Kalau dulu orang kalau mesin itu udah ordernya sampai 1 minggu. Oke, ini kan saya lihat di bajunya juga ada masyarakat tanpa riba. Kita pengen tanya-tanya juga akan lebih jauh terkait dengan ada apa di balik masyarakat tanpa riba ini. Ada apa kaitannya dengan permodalan bisnis atau bagaimana nih Pak? Ya itulah dia kan. Jadi saya nih ya dari tahun 2019 hijrah. Dari tahun 2019 ya? Masih baru bisa dibilang. 2019 bulan 3 itu ya awal. Jadi saya tuh dulunya udah pernah kena 2 kali nih. 2 kali dosa riba itu. Ya, kalau dipikir-pikir kan terkait dengan pernah kena riba berarti kan ada kondisi ketidakstabilan modal, akhirnya mau tak mau menggunakan dana riba untuk berbisnis. Itu kurang lebih ya? Iya. Gambarannya ya? Kalau dulu tuh tahun 2007 pertama kali saya dikasih pinjam tahun 2007, 2006 apa 2007 gitulah ya. Alasan minjam tuh kenapa? Karena memang modal habis, bisnis nggak stabil, atau pengen membesarkan usaha yang ada? Besarkan usaha. Nah waktu itu pencapaian, nah itu makanya pentingnya kita mau mengklarifikasi terkait dengan pencapaian omset atau katakan. Itulah omset ini kebetulan saya nggak pernah pula ukur dia berapa. Nggak pernah ya, fixnya berapa ya? Jadi saya mengalir aja gitu. Berarti intinya pengambil pinjaman ini
dilakukan untuk membesarkan usaha ya. Iya, Intinya. itu ngerasa pertama kali itu pinjam, datang orang, dia pura-pura fotokopi. Kebetulan kita kan di situ ada juga ada orang fotokopi kan. Nah, kita lagi siap mesin tes pakai ada orang pura-pura fotokopi. Nah, terus dia bilang, usaha bapak gimana nih begini. Taulah, ya kan, sales itu kan. Gimana kalau kita kasih pinjam? Nah, kita dari abang ini, katanya kan. Jadi dikasih pinjam, nanti kan modalnya bisa besar pak, gini. Nah, memang pertama itu, memang besar dia. Lama-lama, tapi namanya riba itu kan dia nggak berkah dan dosanya itu kan besar. Istilahnya dikasih istidrot dulu. Iya. Hidup dalam kemewahan tapi jauh dari keberkahan ya. Iya. Nah, jarang sholat, jarang apa lagi kan. Nah, jadi kita ganti baterai dulu. Jadi kita tadi sudah bahas tentang masyarakat tanpa riba. Yang memperkenalkan kemarin Pak masuk ke MTR atau ikut bergabung di MTR? sebetulnya itu kan nggak ada yang memperkenalkan. Dan nggak mau kenal pun kalau boleh. Enggak, kita pun udah bingung ya kan. Jadi Atau memang ada gejala-gejala rasa ketidakkeberkahan itu di ya udah dirasakan lah. Yang real itu apa tuh kira-kira kisahnya? Ya itulah omset pun anjlok. Konsep anjlok. Kita ada Sementara pinjaman tetap jalan terus ya? Iya. Jadi ya kita bayar 1 bulan 32 juta ya kan. Oh, sampai kepada ini ya? Jadi waktu itu malam-malam kan udah bilang juga lama istri kok kayak gini kali susahnya gini kan masuk. Ada kegelisahan lagi. Ya tahun 2019 lah itu. Jadi singkat aja Pak. Jadi di waktu itu cemana kita malam itu saya sama istri sama anak saya yang kecil keluar ke beli makanan kan di warung. Ketemu ada orang lewat. Di sepeda motornya itu ada bacaannya stiker masyarakat tanpa riba. Terus istri bilang, itu Pak, ada masyarakat tanpa riba. Apa itu? Saya bilang. Coba tanya sama orangnya. Ya orangnya kan udah pergi sambil jalan kan. Coba kita kejar gitu. Apa itu? Saya bilang. Itulah tempat orang-orang yang berhutang, ya kumpulan itu ada orang-orang komunitas orang-orang hijrah itu. Oh, gimana kita kejar? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Saya pun penasaran. Apa itu? Saya bilang maksud saya. Inilah dan begini tempat orang. Ketemunya dengan yang pasang stiker di motor tadi atau? Iya, itulah saya tahunya. Berarti ada di sini orang itu komunitasnya. Komunitas itu ya? Kata istri. Jadi gimana nih? Ya coba aja tengok di Google. Katanya di Facebook, cari-cari lah, upaya dapat. Dapat ya? Ada searching ujung-ujungnya ya? Searching lah, ya kan? Dapat. Masyarakat tanpa riba begini-begini. Jadi waktu itu ada kantornya di secretnya di jalan. Itu nih? Bukan di jalan apa itu? Di dekat Istana Maimun. Oke. Intinya udah ketemu sama komunitasnya, ketemu sharing-sharing. Jadi ada acara seminar mengembangkan harta tanpa riba. Jadi ada yang di Medan udah lewat itu bulan 2. Jadi yang ada di Palembang. Pikilah saya bawa lagi. Ini udah berapa tahun nih menjalani fase masuk di komunitas, kemudian tetap menjalankan usaha? 3 tahun lah. 3 tahun, langsung hijrah ya setelah itu ya? Hijrah, langsung omset itu langsung anjlok. Dari awal berapa sampai ke berapa? Pokoknya penjualan tak ada penjualan. Yang biasa penjualan tadi 20-an ya, bulan ya? Biasa 5 unit, terakhir 5 unit ada ya. 5 unit ya? Terus anjlok ya kan? Memang diuji lah sama Allah itu. Sebulan 1 aja dah hebat. Atas pilihan yang diambil tadi ya? Iya, kena hijrah itu ya kan.
Oke. Ya, tapi karena di situ dibilang kita berdakwah, mengaji, ya kita pun ya anulah, macam mana lah ini usaha tanpa pinjam bank, aku tak ada modal, ya kan. Sekarang gini, pertanyaan saya terakhir ini sebetulnya, 2 pertanyaan terakhir yang mungkin perlu harus dijawab dan dipikirkan matang-matang. Pertama, sempat menjalani bisnis tanpa pinjaman gitu kan, Yeah. jadi mulai merintis dari di awal sampai akhirnya pencapaian di Sekarang pun nggak ada pinjaman, Iya, ada pinjaman masih, cuman kita enggak, di angka 500 juta tadi. Nah, sekarang udah setelah- 2 miliar. Iya, sekarang sudah 2 miliar. Utang saya 2 miliar. Utangnya sudah sampai 2 miliar ya. Dan terakhir akhirnya nyoba ke bank dari mulai pinjaman 50 juta tadi sampai mencapai plafon 2 miliar 2 ya. miliar. 2 miliar itu angka yang cukup Sampai. besar sebenarnya. Jadi yang menjadi pertanyaan penting kita di sini, setelah masuk di masyarakat tanpa riba, apa yang menjadi standar kesuksesan bagi seorang Idris? Ya, sebetulnya kalau dibilang sukses itu sebetulnya bukan, kalau menurut saya sukses itu bukan berarti kita banyak uang, banyak omset. Sukses itu kita gimana ya? Kita sukses itu dunia akhirat. Dunia akhirat ya. Ah, jadi kalau kita kejar katanya dunianya, akhirat nggak dapat. Oke. Makanya coba kejar akhirat, pasti dunia dapat katanya. Ya itulah, tanpa dengan modal, uang tak ada lagi, modal udah nggak apa-apa lagi kan. Nah, jadi tiba-tiba ada yang nawarin, sana kita pergi berdakwah, mengaji, berdakwah, kemana ada acara masyarakat tanpa riba, Kita ada dakwah, jadi aktivis kita sekarang ya? aktivis lah. Aktivis sekarang. Tadi cerita sukses, ya kan? Apa yang standarisasi rasa keberkahan sekarang yang dirasakan tuh apa setelah? Kalau gabung? keberkahannya kita di gimana ya, karena dapat hidayah itu, keberkahannya ya nggak anulah, istilahnya nggak, uang itu nggak patokan lagi. Jadi ya, Jadi ketika uang itu tidak menjadi standar kebutuhan hidup yang ini ya, yang utama ya. ya memang uang itu perlu uang itu kan, kita hidup ini kan perlu uang. Iya betul. Cuman ya itulah, kalau dulu kan uang jin makan setan. Oh, iya. Nah, sekarang Jadi- dapat anak pun udah ngerti, istri pun udah tahu ya kan. Jadi ya itulah, dinikmatin aja. Dinikmati aja. Nah, Oke, sekarang ini sudah selesai pinjamannya ke bank? belum Ya? Belum. Masih ada sangkutan? masih banyak lah. Target tahun berapa mau diselesaikan kira-kira? Ya itu kan saya Kira-kira. kalau bisa secepatnya, kalau ada toko saya, kalau ada yang mau beli toko saya ya udah saya jual. Oh, berarti konsepnya melunasi utang dengan cara menjual aset-aset yang ada ya? Ya, jual aset yang ada. Oke. Closing statement nih sama yang nonton nanti acara ini di channel YouTube Naira Studio Podcasting. Apalah pesan-pesannya bagi orang kawan-kawan atau saudara-saudara, teman-teman atau kolega yang sampai saat ini masih menggunakan pinjaman bank yang berbasis riba itu dalam menjalankan usahanya. Apa pesannya nih? Silakan. Ya kalau bisa janganlah, cukuplah saya ajarin ngerasainnya, ya kan. Memang kita minjam uang dari abang itu terus aja. Kalau minjam uang dari bank itu memang nampaknya kita besar, Iya. tapi kropos. Propos ya. Kropos dia. Jadi kalau kita pinjam uang tanpa usaha tanpa pinjam uang dari riba itu cepat naiknya dia. Karena udah saya rasakan itu tahun 2012 itu. Di awal-awal itu ya. Pas saya jatuh itu di awal sama pertengahan saya jatuh kemarin itu. Ya itulah cepat naiknya. Dan Artinya nggak ada beban biaya yang harus ditanggung ya. Ketika kita nggak ada mendapatkan aset itu ya? ngejar ini tanggal sekian jatuh tempo. Ya kan. Debt collector juga ya. Kolektor. Ya kalau ini pun kalau dia buat kolektor ya udah sabar, saya mau jual rumah, Iya. jual anak tuh. Bukan kita dia utang tuh kan wajib dibayar. Tetap wajib komitmen dilunasi ya. Wajib dibayar, ya kan. Ya,
Cuman itulah karena zaman sekarang ini kita jual aset nggak gampang. Apalagi di masa-masa Covid ini. Iya, masa-masa cuman itulah sekarang ini ya lagi apanya ada kawan yang ngajak apa yang mau ngasih modal. Oh, syukurnya sekarang nih ada rekan atau kolega yang nawarin dana tanpa berbasis riba Ya, untuk membangun bisnis ini sekarang ya. ya kita bagi hasil. Namanya Iya, Sirkah lah. Sirkah itu. ya. Nah, ya Insya Allah. Yalah. Ini jalan salah satu jalan yang Allah kasih tunjuk. Ya juga mungkin itulah. Karena saya hikmahnya itu saya pergi berdakwah apa gitu kan. Jadi saya nggak susah-susah nyari apa kawan untuk saling join, tolong-menolong ya, saling membantu ya. kawan untuk Sirkah untuk kerjasama untuk join kan. Jalannya terbuka dengan sendirinya. Iya, ya. kawan itu yang nawarin sama saya. Saya pun nggak yakin. Oh Mungkin ini hikmah dari konsistennya Pak Idris untuk tetap meninggalkan riba, walaupun secara materi pasti diuji kan. Iya diuji. Ya waktu itu waktu zaman ya 2 tahun yang lalu tuh, 2 tahun yang lalu tuh untuk makan aja pun susah. Susah ya. Sampai adik-adik bantu, tapi ya gimana? Sabar ya udah nggak masalah. Kita mau hijrah, memang dibilangnya hijrah itu memang nggak enak berdarah-darah ya kan. Ada proses yang harus dilewati ya. Ada proses. Oke, mungkin ini sesi terakhir kita untuk bincang-bincang di Carpool. Biasa kita bawa ke studio nih Pak. Ini kebetulan hari ini kita pengen ambil jalan. Kita coba dulu, mudah-mudahan nanti memberikan inspirasi kan bagi teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini nanti selepas acara kita. Misalnya ada selepas nanti ditayangkan, mudah-mudahan komentarnya positif kan yang menyaksikan acara ini. Kita aja mungkin teman-teman podcaster yang menyaksikan acara ini nanti setelah video ini ditayangkan, sekali lagi banyak hikmah, banyak pengalaman yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Pak Idris ini sebagai pelaku usaha bisnis yang melakukan penjualan produk mesin fotokopi tadi. Rekondisi ya. Ya nanti kalau ada yang perlu mungkin bisa ngontak beliau. Ya kan. Ada nomor handphonenya Pak? Yang bisa disebutkan mungkin. 0822. Oke. 0822 4948 6289. Oke. Itu aja mungkin karena azan juga sudah berkumandang, kita siap-siap untuk merapat mencari masjid terdekat ya setelah Jumat.